for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Baik, yang pertama yaitu makna ambiguitas. Ambiguitas atau ketaksaan berupa kekaburan atau keraguan yang merupakan satuan gramatikal dalam bentuk frasa atau kalimat yang bermakna ganda atau mempunyai dua arti yang terjadi akibat dari penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Yang kedua yaitu bentuk utama ambiguitas. Terdapat 3 pembagian. Yang pertama yaitu ambiguitas fonetik, yang kedua ambiguitas gramatikal, dan yang ketiga ambiguitas leksikal. Ambiguitas fonetik ini muncul akibat berbaurnya bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan, sedangkan ambiguitas gramatikal muncul pada tataran morfologi dan sintaksis. Ambiguitas gramatikal di sini terbagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu tataran morfologi dan tataran sintaksis. Adapun yang ketiga yaitu ambiguitas leksikal, merupakan setiap kata dapat bermakna lebih dari satu, dapat mengacu pada benda yang berbeda sesuai dengan lingkungan pemakainya. Baik, kita memasuki contoh-contoh ambiguitas. Yang pertama yaitu contoh ambiguitas fonetik. Contoh yang pertama yaitu beruang. Nah, beruang di sini mempunyai arti ganda. Yang pertama mempunyai uang, dan yang kedua beruang itu nama binatang. Jadi di sini kata beruang itu merupakan contoh dari ambiguitas fonetik. Dan yang selanjutnya contoh ambiguitas gramatikal. Contoh yang tataran morfologi. Pemukul. Nah, pemukul ini bermakna ganda. Yang pertama mempunyai arti orang yang memukul, dan yang kedua alat yang memukul. Jadi pemukul ini bermakna ganda dan termasuk contoh ambiguitas gramatikal. Contoh ambiguitas gramatikal pada tataran sintaksis, yaitu lampu hijau. Lampu hijau ini dapat bermakna ganda. Yang pertama bermakna diizinkan atau disetujui, dan yang kedua bermakna lampu yang berwarna hijau. Nah, jadi semua kalimat yang bermakna ganda itu termasuk ambiguitas. Baik, di sini selain contoh dari ambiguitas fonetik, gramatikal, leksikal, juga ada contoh ambiguitas prefiks der, prefiks ber, prefiks pe, ambiguitas bersuku awal ke, ambiguitas dalam antonim, dan juga ambiguitas akronim atau kependekan. Nah, mari kita bahas satu persatu contoh-contohnya. Yang pertama yaitu contoh ambiguitas prefiks ter. Contohnya yaitu tas itu terbawa oleh saya. Nah, kalimat tas itu terbawa oleh saya itu mempunyai makna ganda. Yang pertama dapat dibawa, dan yang kedua tidak sengaja dibawa. Jadi kalimat tas itu terbawa oleh saya mempunyai 2 makna atau berpengertian ganda. Dan yang kedua yaitu contoh ambiguitas prefiks ber. Orang itu beranak. Sudah bisa kita tangkap ya bahwa kalimat itu mempunyai 2 arti atau bermakna ganda. Yang pertama yaitu mempunyai anak, dan yang kedua bermakna melahirkan. Jadi orang itu beranak. Beranak itu bisa berarti mempunyai anak, dan yang kedua berarti sedang melahirkan. Begitu. Contoh yang ketiga yaitu ambiguitas prefiks pe. Kau lihat pencukur rambutnya. Nah,
Kalimat pertanyaan tersebut juga mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu bertanya di mana alat cukurnya, dan yang kedua bertanya di mana keberadaan orang yang mencukur. Kita ulangi. Kau lihat pencukur rambutnya. Jadi sudah sangat jelas ya, di sini kalimat tersebut mempunyai dua arti yang membuat si pendengar itu ambigu ya. Selanjutnya contoh ambiguitas bersuku awal ke ya. Bawa ke meja itu dan letakkan di sana. Kalimat tersebut itu bermakna ganda. Akan menimbulkan ambiguitas kalau diucapkan, sedang kalau ditulis sangat jelas perbedaannya. Kita telah lagi ya. Bawa ke meja itu dan letakkan di sana. Jika hanya didengarkan, maka yang akan terlintas di kepala kita itu kemeja, artinya pakaian. Nah, jika dalam bentuk tulisan sangat jelas perbedaannya, karena ke dan meja itu ada spasi. Namun jika tidak ada spasi, akan lebih jelas lagi bahwa itu merupakan pakaian, kemeja yang pakaian, seperti itu. Selanjutnya contoh ambiguitas dalam antonim. Dia tidak muda lagi. Nah, tidak muda itu belum tentu sudah tua ya pengertiannya. Belum tentu tidak muda itu belum tentu berpengertian sudah tua. Selanjutnya contoh ambiguitas akronim atau kependekan. Jatim menghancurkan tuan rumah. Jatim itu dapat berarti nama pribadi. Nah, contoh yang terakhir yaitu contoh ambiguitas leksikal. Haram dapat bermakna, yang pertama yaitu terlarang atau tidak halal, yang kedua suci, tidak boleh dibuat sembarangan, dan yang ketiga sama sekali tidak, sungguh-sungguh, dan yang terakhir terlarang oleh undang-undang atau tidak sah. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh diselipkan di kolom komentar. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.